Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kali ini kita akan menjelaskan bagaimana pembuatan terkait aplikasi untuk menampilkan biodata dari anggota. Pertama, di sini dibuka aplikasi Android Studio-nya, lalu kita pergi ke project. Untuk selanjutnya diklik New Project dan kita pilih template yang akan digunakan. Di sini template yang digunakan adalah yang empty views activities. Kalau sudah kita di next dan lakukan penamaan sesuai yang ingin dilakukan, dan juga pilih folder di mana kita akan menyimpannya. Dan penggunaan bahasa di sini tersedia Java dan juga Kotlin. Di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Dan jika sudah, klik finish. Nah, seperti ini adalah tampilan paling pertama jika kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi dari template tadi. Nah, selanjutnya itu ada file yang bernama main activity.kt. Pada file tersebut merupakan file yang digunakan untuk merespon input pengguna, seperti manipulasi tampilan UI secara dinamis atau menangani fungsi seperti navigasi, pemanggilan API, atau interaksi dengan basis data. Nah, yang berhubungan dengan activity, fragmen atau komponen lain yang terlibat dalam logika aplikasi. Nah, selanjutnya pada bagian file activity main.xml. Nah, file XML di sini digunakan untuk mendefinisikan tampilan UI pada aplikasi Android. File XML di sini hampir sama seperti file CSS pada pemrograman web. Selanjutnya, terdapat fitur button untuk merespon input pengguna. Nah, di sini button di sini dimasukkan, kemudian ditarik ke kanan dan ke kiri agar letaknya menjadi di tengah. Di bagian teks hello world-nya ditarik, dibesarkan. Nah, di sini di bagian button sini bisa juga diatur lewat manualnya. Nah, kita ganti yang kalimat hello world tadi menjadi biodata seperti berikut, menjadi nama dengan nama Anissa Yuniastari dan NPM 2120501089. Dan untuk style penulisannya itu menggunakan center. Selanjutnya kita akan membuat activity yang baru. Di bagian folder main activity.kt ini kita pilih new activity, setelah itu empty view activity. Di sini kita gunakan nama default saja, finish. Nah, di sini sudah dibuat ya. Activity main 2 ini masih kosong. Sedangkan activity 1 seperti ini sama. Karena kita mau buat sama persis, jadi kita copy paste saja bagian tekstur sama button ini. Nah, sini ya. Nanti kita hanya perlu mengubah Android text ini dan juga nama button sama ID button ini ya. Nanti gunanya untuk mengubah ke activity selanjutnya. Di sini kita akan perbesar teks yang ada di dalam ini menggunakan Android slash titik 2 text size ya. Terus kita enter saja. Kita ketik 40. Ya, kebesaran sepertinya. Kita buat 20. Ya, nggak apa-apa lah. Kita enter saja. Kita bisa sesuaikan lagi ini berapa ukurannya. Button ini
kita ubah aja menjadi next. Activity 1 juga. Sama 20. So, button tadi kita ubah jadi next. Setelah kita buat ID button sama app layout ini, kita samakan dengan text view. Kita akan pindah ke main activity KT yang pertama dulu ya. Ini bagian di bawah R layout .activity main, kita enter. Di sini kita akan kasih program untuk membaca button, yang mana nanti saat button ini kita tekan, kita akan berpindah ke activity 2 ini. Sebentar ya, saya lupa config-nya. Di sini ada program yang sudah saya buat untuk membaca button dan untuk pindah ke activity selanjutnya. Di file second act button ini kita kopas aja. Nanti saya kasih ke di deskripsi atau enggak kalian ngetik sendiri ya. Ya. Kita kopas aja. File second act button ini kita bisa ubah bebas. Intinya sama dengan yang di bawah ini. Button. Di sini button harus kita samakan ya, sama yang di sini. Di sini tulisannya 1, kita hapus satunya. Di sini intent belum dibaca ya, kita klik aja. Sini ada tulisannya, kita klik saja. Nah, otomatis dia akan mengimport intent. Ini untuk membaca button yang sudah kita buat tadi. Sini button juga belum, kita klik saja import class button. Ya. Pastikan button sama, dan di bagian this ini main activity 2 ini untuk pindah ke main activity 2.kt ini. Nah, kalau nggak ada error, kita start dulu ini device yang sudah kita buat. Kalau belum buat, ini sudah ada aplikasi device default ya, jadi bisa dipilih aja ini. Saya mau memakai yang sudah saya buat, Pixel 8 dengan API 30. Kita start saja. Setelah dijalankan akan menuju tampilan Anissa Yuni Hastari, NPM, lalu ditekan next, akan memunculkan home Akmal Faik Naufal dengan NPM-nya. Ditekan home, langsung kembali lagi ke Anissa Yuni Hastari, next. Itu. Yes. Dan Yuk. Mau ditambahkan nih di sing home. home iki. Iki. Terus sing apa manggilnya? Iki. Manggilnya nang main activity 2. Oke, yuk. Iki pokoknya penting dijelaskan iki karo iki. Ayo. Dan tadi juga terdapat sedikit perubahan di mana untuk tampilan Akmal Faik Naufal diubah menjadi button home agar bisa kembali pada tampilan Anissa Yuni Hastari, di mana di sini ditambahkan sebuah fungsi button 2 sebagai button yang nantinya akan menuju ke page Anissa Yuni Hastari lagi. Dan di sini kami ingin untuk menambahkan sebuah gambar, di mana gambar tersebut nanti berfungsi sebagai background dari teksnya. Dan untuk gambar yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam folder drawable. Di sini nantinya akan dipanggil oleh program dari aplikasinya, dan setelah gambar tersebut diimport, selanjutnya ditambahkan program untuk memanggil gambar tersebut sesuai dengan namanya. Dan untuk coding untuk pemanggilan gambar sendiri adalah Android.2 background @drawable flash file untuk gambarnya itu sendiri. Dan setelah ini akan ditambahkan untuk
pembuatan 5 page berdasarkan nama gambar yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok kami. Di sini sudah ditambahkan untuk kelima data diri dari masing-masing anggota dan juga untuk background masing-masing anggota. Nah, setelah selesai untuk menambahkan kelima activity-nya, tahap selanjutnya adalah build aplikasinya. Dan di sini ada tab build, lalu bisa dipilih build app bundle dan build APK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Dan setelah build complete, maka aplikasi sudah siap untuk digunakan. Setelah aplikasi dibuild selesai, maka aplikasi akan berbentuk file dalam .apk. Nah, file .apk ini dapat langsung digunakan pada handphone Android komersial dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah program yang telah kami buat. Mungkin terdapat banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.